Langsung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang piranti interaktif yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Hamzah Abdullah, dan 2 teman saya, yaitu Yohanes Ageng dan Anas Adharukudni. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke slide selanjutnya. Bentar. Untuk pengertian piranti interaktif, di dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya ada piranti input dan piranti output. Piranti input contohnya keyboard, mouse, dan sebagainya. Dan piranti output misalnya tampilan monitor, speaker, dan sebagainya. Di dalam komputer, data diolah dan disimpan dalam bentuk digital atau bilangan biner. Digital hanya kenal 2 nilai, 1 dan 0. Benar dan salah atau on dan off. Setiap nilai 1 atau 0 disebut binary digit. Bilangan yang terdiri dari 8 bit. Piranti input. Perangkat keras komputer yang memungkinkan user untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Jenis-jenis masukan yang dimasukkan ke sistem komputer seperti suara, huruf, angka, gambar, video atau gerakan, dan audio. Piranti input dibagi menjadi 2, ada piranti input langsung dan piranti input tak langsung. Piranti input langsung merupakan device yang langsung memproses inputan yang dimasukkan oleh user, contohnya keyboard. Untuk piranti input tak langsung merupakan device yang tidak langsung memproses inputan yang diberikan user, tetapi melalui tahap tertentu, contohnya disket atau hard disk. Pembahasan selanjutnya piranti input tekstual. Yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan piranti paling lama yang dimanfaatkan setelah perkembangan punch card. Pemasukan data seperti huruf, angka, atau kode lain menjadi lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer yang nanti akan diubah menjadi isyarat yang dimengerti oleh komputer. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Yohanes. Kepalanya dipersilakan. Selanjutnya, piranti input keyboard. Ada beberapa jenis dari keyboard tersebut. Yang pertama, keyboard QWERTY. Yang kedua, keyboard Klockenberg. Yang ketiga, keyboard Dvorak. Yang keempat, keyboard Maltorn. Kelima, keyboard mechanical. Keenam, keyboard one-handed. Ketujuh, keyboard numeric. Dan yang terakhir, keyboard virtual. Keyboard QWERTY. Tata letak ini ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Sol pada tahun 1878 dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905. Keyboard QWERTY didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan terpisah letaknya sejauh mungkin sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Secara ergonomi, keyboard telah dirancang untuk mengurangi ketegangan otot jari. Tata letak ini sama dengan keyboard yang biasa digunakan, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu tombol fungsi atau function key, tombol alphanumeric atau alphanumeric key, ketiga tombol control atau control key, yang keempat tombol numeric atau numeric keypad. Kelemahan dari keyboard QWERTY tersebut, yang pertama, pengguna papan ketik dengan tata letak QWERTY mempunyai beban pengetikan di tangan kiri sebesar 56%. Lebih cocok digunakan oleh orang yang kidal. Yang kedua, keyboard Dvorak.
Keyboard Dvorak ditemukan pada tahun 1932, di mana susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibanding dengan tangan kiri. Selain itu, tata letak Dvorak dirancang agar 70% dari ketukan jatuh pada home row, sehingga bisa mengurangi kelelahan karena pengetikan atau lebih ergonomik. Sejumlah percobaan menunjukkan bahwa tata letak Dvorak lebih efisien 10-15% dibanding dengan tata letak QWERTY. Yang ketiga, keyboard alfabetik. Tombol-tombol pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak. Susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet. Biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak, sehingga anak-anak dapat diajar mengetik alfabet. Keyboard alfabetik digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabet dengan berbeda dengan alfabet yang ada, misal Arab, Cina, dan Rusia. Yang keempat, keyboard chord. Keyboard chord dibutuhkan training untuk bisa memakai keyboard ini. Tapi bisa mencapai 300 word per minute. Dengan keyboard chord ini, seseorang dapat menekan sebuah tombol atau kombinasi tombol untuk menghasilkan suatu kata atau suku kata. Hal ini sangat cocok untuk mereka yang harus mencatat ucapan seseorang, misalnya pada proses pengadilan. Salah satu jenis tata letak keyboard chord ini adalah tata letak Palantype. Selanjutnya untuk piranti input penunjuk akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Anas Adarakuni. Terima kasih, Saudara Yohanes. Berikutnya saya akan mouse kursor secara menunjukkan letak kursor di layar monitor. Kemudian ada melakukan kegiatan memasukkan perintah yang disebut klik ganda atau double klik tahan dan geser atau drag and drop klik, serta klik kanan. Kemudian yang ketiga ada mempermudah pekerjaan desain grafis, gaming, dan sebagainya. Yang keempat, ada melakukan scoring layar untuk melihat seluruh bagian dalam program yang sedang dibuka dengan cara menggeser roda scroll, dan sebagainya. Kemudian ada piranti berikutnya. Nah, kemudian ada piranti berikutnya, yaitu joystick. Joystick merupakan piranti penunjuk tidak langsung. Gerakan dikendalikan oleh gerakan tuas atau tekanan tuas. Dalam operasiannya, joystick tidak memerlukan tempat yang luas. Kelemahan joystick adalah kurang akurat dibanding dengan mouse. Joystick dalam aplikasi game. Kemudian ada trackball, hampir sama dengan mouse, perbedaan utamanya terletak pada konfigurasinya. Pada mouse, menggerakkan seluruh badan dari mouse tersebut. Sedangkan pada trackball, badan dari trackball tersebut tetap diam. Tetapi tangan operatorlah yang menggerakkan bola untuk menunjuk perpindahan kursor. Kemudian ada track point, dikenal sebagai G-stick. Akupoint adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H pada keyboard. Biasanya dipakai bersama dengan dua buah tombol yang fungsinya sama dengan mouse. Karena akupoint ditempelkan pada keyboard, maka tidak perlu memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Akupoint dioperasikan cukup dengan satu jari saja dan tidak memerlukan ruang. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Saudara Hamzah. Persilahkan. Terima kasih. Untuk piranti input penunjuk selanjutnya yaitu ada light pen atau pena cahaya. Pena cahaya dapat digunakan sebagai piranti gambar atau point source device. Alat ini digunakan dengan cara menunjuk ujung alat ke monitor komputer yang peka kepada cahaya. Apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer,
maka satu isyarat elektronik akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program tertentu. Like pen memungkinkan koordinasi mata dan tangan secara langsung sehingga memiliki keakuratan yang tinggi. Teknologi ini banyak digunakan untuk membuat grafik atau gambar di dalam perencanaan dengan bantuan komputer seperti rancangan bangunan atau desain grafis. Untuk bahasan selanjutnya, piranti input sentuhan. Piranti input sentuhan yang pertama ada touchscreen. Touchscreen adalah sebuah perangkat input komputer yang bekerja dengan adanya sentuhan tampilan layar dengan menggunakan jari sehingga user dapat langsung menunjuk ke objek yang diinginkan. Touchscreen hampir tidak membutuhkan training atau sering menjadi device tercepat untuk kebanyakan task yang ada. Touchscreen tidak membutuhkan alat lain selain layar monitor. Terdapat 3 jenis touchscreen. Yang pertama, resistive screen, capacitive screen, surface acoustic wave system. Piranti input sentuhan selanjutnya ada resistive screen. Sistem resistif layarnya dilapisi oleh lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat konduktif dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Maksud dari lapisan yang bersifat konduktif adalah lapisan yang bersifat mudah menghantarkan sinyal listrik, sedangkan lapisan resistif adalah lapisan yang menahan arus listrik. Kedua lapisan ini dipisahkan oleh sebuah bintik-bintik transparan pemisah, sehingga lapisan ini pasti terpisah satu sama lain dalam keadaan normal. Pada lapisan konduktif tersebut juga mengalir alur listrik yang bertugas sebagai arus referensi. Jadi, definisi sederhananya, resistive screen adalah layar yang cara kerjanya harus ditekan, dapat menggunakan jari atau benda apapun yang ditekankan di layar. Untuk piranti input sentuhan selanjutnya, capacitive screen. Definisi sederhananya, capacitive screen adalah layar beroperasi harus dengan sentuhan jari, tidak dapat menggunakan benda lain seperti kuku, stylus, dan sebagainya. Karena layar ini bekerja dengan memanfaatkan muatan listrik yang ada di tubuh kita. Layar sentuh model kapasitif ini hampir tidak memiliki kelemahan yang berarti, karena layar ini adalah pengembangan terbaru untuk menggantikan layar resistif. Selanjutnya, surface acoustic wave system akan dijelaskan oleh Yohanes. Selanjutnya, surface acoustic wave system. Teknologi touchscreen ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kejadian di permukaan layarnya. Di dalam monitor touchscreen ini terdapat 2 transducer, pengirim dan penerima sinyal ultrasonik. Selain itu dilengkapi juga dengan sebuah reflektor yang berfungsi sebagai penerima agar gelombang ultrasonik tetap berada pada area layar monitor. Selanjutnya, touchpad merupakan perangkat penunjuk atau pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang menerjemahkan gerakan dari posisi jari pengguna ke layar interaktif komputer. Cara touchpad bekerja terdapat 2 metode. Yang pertama, dengan pendekatan matriks, serangkaian konduktor diatur dalam sebuah array dari garis paralel dalam 2 lapisan, dipisahkan oleh isolator dan bersimpangan satu sama lain. Sudut yang tepat. Untuk membentuk grid, sinyal frekuensi tinggi diberikan secara berurutan antara pasangan dalam grid 2 dimensi. Arus yang lewat di antara node sebanding dengan kapasitansi. Ketika virtual ground seperti jari ditempatkan di atas salah satu persimpangan antara lapisan konduktif, beberapa bidang listrik dihubungkan singkat ke titik ground ini, mengakibatkan perubahan kapasitansi yang besar di titik itu. Metode ini menerima US Patent 5.305.017 diberikan kepada George Japenhide pada bulan April 1994. Metode kedua, capacitive shunt method, dijelaskan dalam catatan aplikasi oleh analog device, merasakan perubahan kapasitansi antara pemancar dan penerima yang ada di sisi berlawanan dari sensor. Pemancar menciptakan medan listrik
yang berosilasi di antara 200 sampai 300 kHz. Jika titik ground seperti jari ditempatkan antara pemancar dan penerima, beberapa garis medan didorong menjauh, mengurangi kapasitansi. Selanjutnya, piranti pengambil gambar terformat. Yang pertama, scan. Banyak jenis piranti masukan yang dapat mengambil gambar terformat, yang berarti sudah ada bentuk formatnya yang nantinya diubah menjadi bentuk digital. Contohnya seperti barcode reader dan QR code. Selanjutnya, cara kerja dari barcode scanner. Cara kerja dari seperangkat barcode scanner ini terdiri dari scanner, decoder, dan kabel yang menyambungkan decoder dengan komputer. Barcode scanner ini memindai simbol atau kode, menangkap, dan merubah kode bar menjadi data elektronik, lalu mengirimkannya ke komputer dengan format data yang sederhana. Selanjutnya, untuk cara kerja QR code scanner akan dilanjutkan oleh saudara Anas. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya, cara kerja QR code scanner bekerja dengan cara membaca beberapa kotak kode. 3 kotak besar di setiap sudutnya menggambarkan pembatas kode. Sedangkan kotak yang lebih kecil berguna untuk mengukur besar kotak. Beberapa komponen yang ada di tengah adalah pola waktu, data informasi, dan nomor hati. Area-area ini dibaca oleh scanner dan diproses datanya sehingga QR code berfungsi. Perlu diingat, QR code tidak hanya terbatas fungsinya pada pembayarannya saja, namun juga dapat digunakan dalam instrumen lain. Dalam hal ini, QR code berfungsi sebagai interface platform. Untuk berikutnya, yaitu piranti mengambil gambar tidak terformat. Piranti inputan yang dapat mengambil gambar melalui format tidak baku, contohnya ada image scanner, digital, dan digital kamera. Image scanner sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk membintai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pembandaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam sebagai data digital. Kemudian ada digital kamera. Digital sendiri adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk memvisualisasikan keadaan sekitar menggunakan sebuah sensor dalam bentuk format digital dan disimpan dalam media penyimpanan digital. Kemudian ada piranti input voice yang akan dijelaskan oleh Zah. Persilahkan. Untuk bahasan selanjutnya, piranti input voice. Piranti input voice yang pertama, piranti input voice terbagi menjadi 2 kategori utama dari piranti masukan berbentuk suara, yaitu piranti pengenalan kata yang mampu merespon ucapan-ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker verification. Pertama kali, sistem akan membangkitkan suatu template untuk mengenali suara user. Yang selanjutnya, piranti pengenalan kalimat speech recognition yang mampu mengenali hubungan antar kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statistik dipakai dalam hal pola perekaman suara yang akan dicocokkan dengan kata-kata terucap. Selanjutnya, piranti output monitor. Piranti output monitor menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Jenis-jenis monitor ada 4. Yang pertama, CRT atau cathode ray tube. Yang selanjutnya ada LCD, liquid crystal display. Yang selanjutnya ada LED, light emitting diode. Yang selanjutnya ada monitor plasma. CRT, monitor ini merupakan monitor yang mempunyai tabung yang memproduksi elektron untuk menembak layar, sehingga tercipta gambar di layar seperti cara kerja televisi. Monitor ini memakai port 15 pin dengan 3 baris. Selanjutnya, monitor liquid crystal display akan dilanjutkan oleh Yohanes. Monitor liquid crystal display atau biasa disebut dengan LCD
Cara kerja monitor ini adalah dengan memberikan stimulasi arus listrik dari luar kepada liquid, kristal, atau materi bipeni sehingga akan mengubah properti dari cahaya yang dilewatkan kristal. Yang ketiga, monitor LED. Sebenarnya sangat mirip dengan LCD, bahkan cara kerjanya juga tidak jauh beda. Tetapi LED juga memiliki layar data tipis yang memanfaatkan teknologi liquid crystal display. Satu-satunya perbedaan adalah sumber cahayanya yang berada di belakang layar. TV LCD menggunakan lampu neon dan TV LED menggunakan LED atau light emitting dioda. Berbeda dengan LCD yang menggunakan CCVL black light atau lampu neon berjenis fluorescent, monitor LED ini mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50-70% yang dibandingkan dengan LCD dengan kemampuan menghasilkan gambar yang sangat tajam. Selanjutnya, piranti output printer. Device ini berguna untuk mencetak data dari layar komputer kepada user dalam bentuk fisik pada kertas seperti gambar, arsip, dokumen, dan sebagainya. Ada beberapa jenis printer yang digolongkan berdasarkan pemakaian dan teknologi. Yang pertama, berdasarkan pemakaian, ada printer perorangan, printer jaringan, printer virtual, dan printer 3D. Yang kedua, berdasarkan teknologi. Pertama, daisy wheel, kedua, line printer, ketiga, dot matrix, keempat, inkjet, yang terakhir, laserjet. Dot matrix printer adalah pencetak menggunakan pita bertinta yang resolusinya cetaknya masih sangat rendah. Selain itu, ketika sedang mencetak, printer jenis ini suaranya cenderung keras, serta kualitas untuk mencetak gambar kurang baik, karena gambar yang tercetak akan terlihat seperti titik-titik yang saling berhubungan. Kedua, inkjet printer. Inkjet printer atau printer rumahan ini kualitas cetakannya baik. Pencetak dengan cara kerja menyemprotkan tinta ke media cetakan. Yang ketiga, laserjet printer. Jenis printer yang metode pencetakannya tinta bubuk atau yang biasa disebut dengan toner dengan menggunakan perangkat inframerah. Selain hasil cetaknya lebih bagus jika dibandingkan dengan jenis printer dot matrix maupun inkjet, printer laserjet ini juga memiliki kecepatan pencetakan yang tinggi dan hasil cetakannya pun juga lebih cepat, kering seperti pada hasil cetak pada mesin fotokopi. Yang keempat, thermal printer, menggunakan kertas khusus yang berlilin atau kertas biasa. Sebagai contoh, menggunakan jenis printer ini adalah mesin ATM dan point of sale. Terima kasih telah atas presentasi kami. Bila ada kurang atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Selamat malam.